Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Mai. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah sehat sekali Bu Mai. Bu Mai gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Tapi Sehat. kelihatannya walaupun Ibu uh, katakan sehat, tapi saya amati ada wajah-wajah yang seperti gelisah, galau seperti itu. Kira-kira apa ya yang Oh, menyebabkan Ibu galau? Bu, Ibu tahu aja Bu ya, membaca wajah saya ya Bu ya. Memang Bu, saya ini Enggak lagi seperti galau biasanya Bu. kan beda kelihatannya hari biasa dengan hari Iya, ini. betul Bu. Jadi Uh-uh. saya sebenarnya ini galau Bu. Cuman saya untuk menceritakannya agak malu. Gimana tuh Bu ya Bu? Loh, kenapa harus malu? Kita kan sahabat. Oh Apa iya. yang bisa Ibu utarakan itu bisa mungkin barangkali bisa kita cari solusinya. Nggak usah malu, Oh, saya bersedia kok mendengarkan jadi pendengar yang baik. Kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi, Bu Ayu? oh. Gini Bu, masalah saya. Saya kan udah nerapin kegiatan project di kelas saya ini. Tapi Bu, ada sebagian besar, bukan sebagian besar sih Bu, sekitar 40% anak saya itu tidak mengumpulkan tugas projectnya gitu Bu, tidak menyelesaikan tugas projectnya. Itu yang saya galaukan, karena project itu kan bisa kita ambil nilai bukan dari project anak-anak ini, tapi sedangkan mereka nggak ngumpulin tugas gitu Bu. Itu masalah Oh, saya. oh jadi gara-gara anak-anak tidak kumpul tugas proyeknya, gitu Bu ya? Iya, Bu. Jadi kita kan nggak bisa ambil nilai kalau misalnya tugas proyeknya itu tidak dikumpul ya Bu ya? Iya, Nah benar, Bu. kira-kira eh, kenapa ya? Apa penyebabnya anak itu tidak kumpul tugas Ibu? Anak-anak nggak ngumpul tugas, sebenarnya waktu saya tanya ke anak-anak itu kan, Bu, banyak kali alasannya. Alasannya itu Ya. yang lupa lah, yang nggak sempat lah ngerjain tugas, ya kan. Tapi kita sebagai guru bisa sedikit tidaknya bisa menilai dari sikap mereka, kalau mereka itu kayak nggak ada minat gitu ke belajar. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak nggak ada perhatian gitu untuk nyelesain tugas. Oh, jadi anak kurang minat belajar dan kurang perhatian ya, Bu ya, tentang Iya, Bu. pembelajaran yang Ibu ajarkan. Jadi kira-kira kenapa Iya, ya, benar. Bu, anak-anak Ibu itu bisa minat belajarnya kok bisa turun seperti itu sehingga tidak ada perhatian ke tugas proyek yang Ibu berikan? Oh, mungkin gini Bu, saya kan baru menerapkan model pembelajaran PJBL kan Bu, Project Based Iya. Learning. Jadi mungkin ada sedikit tidaknya tuh, menurut saya karena baru-baru nih saya nerapkan PJBL, kayaknya kurang efektif gitu model pembelajaran itu saya terapkan di kelas saya gitu Bu. Oh, Ibu sudah menerapkan pembelajaran bersintak PBJBL gitu ya, Bu ya? Iya Bu, PJBL Project gitu, Based Bu ya? Learning, iya Project Based Learning Bu. Oh ya, kira-kira Ibu tahu tidak bagaimana langkah-langkah PJBL yang Ibu lakukan? Sintaknya Kalau seperti iya. apa? Oh, kalau sintak PJBL-nya sih, alhamdulillah saya udah tahu gitu kan Bu dari belajar dari berbagai sumber. Tapi kayaknya selama pembelajaran kemarin itu, perdana saya menerapkan project based learning di kelas itu, kayaknya ada Ya. satu langkah yang saya miss gitu Bu dalam pembelajarannya. Mungkin di pertanyaan pemantik Bu. Oh, di pertanyaan pemantik ya, Bu ya, Iya, sehingga mereka esensial Bu. kurang paham gitu ya, Bu ya. Iya benar Jadi Bu. kalau misalnya pertanyaan pemantik itu ke mereka Ibu lakukan, jadi mereka itu kayak nggak paham ya Bu ya tentang pertanyaan apa tentang materi. Kalau Ibu tidak menyampaikan pertanyaan pemantik, sepertinya mereka kurang paham ya Bu ya Iya tentang benar Bu. uh, materi yang Ibu ajarkan. Kira-kira Benar Bu. uh, pemantik yang seperti apa yang Ibu mau berikan kepada anak sesuai dengan materi Ibu? Itulah Bu, rencananya kan Bu, karena kan pertanyaan pemantik itu kan yang paling esensial dalam langkah-langkahnya itu kan Bu, karena Ya, istilahnya kayak di awalnya, kalau di awal yang ngecas, insya Allah di belakang-belakangnya ngecas gitu kan Bu, pembelajarannya. ya. Mungkin pertanyaan pemantik itu bisa saya hidupkan dengan pemutaran video Bu. Jadi setelah saya putar video, terus saya sembari bertanya secara kontekstual kepada anak-anak mengenai video yang sudah saya putarkan itu gitu Bu.
Rencana saya Oh, seperti itu. oh iya, kalau misalnya Ibu menggunakan video, berarti itu bagus sekali loh Bu. Berarti Oh, anak itu gitu. akan merasa tidak bosan lagi untuk belajar bahasa Inggrisnya ya kan Bu? Iya, Karena Bu. melalui video itu kan komunikasinya apa pembelajarannya lebih interaktif seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian eh, kira-kira kapan sih Ibu akan melakukan pemutaran video di kelas Ibu? Eh, Insya Allah Bu, kebetulan saya masuk ke kelas yang pernah saya terapkan PJBL ini, itu kenanya di hari Sabtu Bu. Insya Allah nanti di hari Sabtu akan saya terapkan rencana yang udah saya susun seperti malam ini gitu. Oh iya, hari Sabtu ya Bu ya. Sabtu Kira-kira ini Bu. apa-apa saja yang perlu Ibu persiapkan untuk melaksanakan pemutaran video dalam pembelajaran Ibu nanti? Oh, kalau persiapannya sih Bu, mungkin persiapkan video gitu kan Bu, video yang berkenaan dengan materi, seperti materinya itu saya mau menerapkan teks pengumuman. Jadi Ya, saya terapkan video-video pengumuman, karena pengumuman kan banyak tuh Bu. Nah, iya, terus sudah saya siapkan video, kemudian saya juga memerlukan laptop, LCD, dan speaker tentunya Bu, untuk menampilkan video itu ke anak-anak nanti di kelas. ya. Ketika Ibu melaksanakan pemutaran video, bantuan dong Bu. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu? Oh, kalau bantu Bu, insya Allah eh, saya akan minta tolong dengan guru-guru senior saya yang udah sebelumnya itu pernah melaksanakan pembelajaran menggunakan video interaktif gitu. Mungkin saya bisa minta tolong dengan guru tersebut gitu Bu. Oh iya, jadi ketika kita minta bantuan sama rekan sejawat, apalagi guru tersebut telah melaksanakan banyak pengalaman, sehingga terjadi kolaborasi seperti itu, Ibu ya. Iya Bu, iya. Oke, Manapun apapun cerita kan kita perlu bantuan orang ya kan Bu. iya Harus kita ada tidak bisa bantuan. bekerja sendiri ya Bu ya. Iya, Oke, mungkin ide dari uh, beliau juga lebih bagus gitu kan Bu. ya Iya. mudah-mudahan saat pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun, sehingga proses pembelajarannya itu jadi menyenangkan bagi anak-anak ya Bu ya. Uh, Amin ya. Terima kasih Bu. ya setelah kita ngomong-ngomong dari tadi nih, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Aduh Bu, saya sebagai tadi guru yang memang belum lama jam terbangnya sebagai guru kan Bu, rasanya tuh masalah tuh kayak berat gitu. Kayaknya kepada siapalah saya bisa cerita ini kan Bu. Ternyata Ya, setelah sharing dengan Ibu, hati dan pikiran saya sudah plong. Jadi ide-ide baru pun muncul gitu dalam diri saya terhadap permasalahan yang saya alami kemarin itu Bu. ya, Alhamdulillah. alhamdulillah Bu ya. Iya Bu. Mudah-mudahan saat pelaksanaannya nanti berjalan dengan lancar dan mulus. Terima kasih Ibu Ayu telah berbagi pengalaman, telah sharing, sudah ngomong-ngomong berbincang-bincang kita berdua. Mudah-mudahan Sama-sama Ibu. semuanya akan berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Terima Amin. kasih Ibu. Iya Uh, Bu. Berhubung saya juga ada pertemuan dengan siswa untuk melaksanakan latihan zikir hari Jumat besok. Jadi mudah-mudahan sampai di sini saja kita dulu pertemuan kita lanjutkan nanti minggu depan kalau misalnya Ibu masih butuh bantuan saya. Terima Baik, kasih terima Ibu kasih Ayu. Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Hai. wabarakatuh. Saya izin dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Eliza. Apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ayu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu ya sudah datang di ruangan saya hari ini. Iya Bu. Hmm. Nyaman ya Bu ya di ruangan Ibu ya Bu? Ya alhamdulillah ya seperti inilah Bu Ayu ruangan kita. Iya Bu. Ya. Saya perhatikan Bu Ayu dalam beberapa hari ini kayaknya seperti kurang ceria ya Bu Ayu ya.
nggak seperti biasanya. Kan biasanya Bu Ayu itu kan kalau misalnya dalam ruangan guru itu kalau kita lagi ngumpul-ngumpul itu biasanya kan ceria, heboh gitu ya. Saya perhatikan dalam beberapa hari ini kok lain gitu Bu Ayunya. Kira-kira ada kendala nggak Bu Ayu selama proses pembelajaran selama ini? Oh iya Bu, saya sebenarnya lagi gundah gulana juga ini. Ada satu permasalahan yang agak mengganjal di hati saya Bu. Jadi boleh nih kan Bu kita cerita-cerita hari Ya ini? boleh, kita seperti biasa saja, kan ngobrol-ngobrol gitu kan, saling sharing gitu kan. Iya, bagi pengalaman ya Bu ya. Ya, berbagi Iya. pengalaman. Uh, jadi gini Bu, uh, jadi kan saya ini guru bahasa Inggris, kemudian saya ada masuk ke kelas teknik mesin, kan Bu. Jadi di kelas teknik mesin itu saya dapatnya jam terakhir Bu. Jadi kan teknik mesin itu 100% siswanya cowok semua. Jadi anak-anak tuh sering kayak nggak fokus gitu belajar di kelas waktu Oh, belajar bahasa Inggris dengan saya Bu. oh begitu ya Bu. Berarti kalau misalnya di jam-jam terakhir itu anak-anak kurang fokus ya Bu ya Iya belajarnya. Bu, iya Bu. Jadi kira-kira kenapa ya Bu? Kok bisa anak-anak tuh kurang fokus kalau belajarnya? Kurang fokusnya mungkin gini Bu, karena itu kan di jam terakhir. Mungkin mereka udah lelah gitu Bu, belajar dari pagi sampai siang. Terus di pelajaran terakhir pun mereka dapatnya bahasa Inggris. Jadi kayak minat belajar orang itu tuh udah nggak ada lagi gitu Bu, karena udah kelelahan di awalnya gitu. Oh gitu ya Bu ya, berarti kan kurangnya minat belajar kan pasti Iya kan Bu. heeh. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh kurang minat belajar, kira-kira apa yang bisa Ibu Ayu lakukan untuk memotivasi anak-anak itu supaya mereka itu bisa minat untuk belajar pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau misalnya minat tuh kayak motivasi Bu ya. Heeh, Jadi ya. mungkin gini Bu, bisa nggak kalau misalnya saya itu mutarin video-video pembelajaran, terus saya juga buat-buat game interaktif gitu di kelas. Mungkin kayaknya bisa lah itu Bu ya. Oh, kayak menurut saya kayaknya itu bagus sekali ya, Bu, ya, kalau misalnya, kita tampilkan video pembelajaran, jadi kan anak-anak itu lebih interaktif, gitu kan. Dia kan ada yang dilihat, secara langsung gitu. Kemudian kalau misalnya Ibu, buat ada game-game, itu kan pembelajarannya kan lebih menarik gitu kan. Jadi anak-anak, kalau misalnya lagi belajar itu ada yang harus dikerjakan gitu, misalnya gitu kan. Pasti kalau ada video interaktif, ada game-gamenya, itu saya rasa pembelajarannya itu pasti akan bagus gitu Bu ya. Iya Bu. Jadi kira-kira video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan itu nanti dari mana Ibu dapatkan? Kalau video itu mungkin sumber videonya banyak ya Bu ya, tapi yang paling banyak tuh biasanya dari YouTube Bu. Dari Oh, YouTube dari kan YouTube. banyak tuh contoh-contoh video pembelajaran gitu Bu. Ya, ya, ya. Kemudian kalau misalnya game-game interaktif itu, misalnya contohnya seperti apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Nah kebetulan Bu kalau game interaktif kan Bu, saya 2 minggu yang lalu ada ikut pelatihan mengenai penggunaan Quizzes dan Kahoot untuk game-game. Mungkin saya bisa memanfaatkan ilmu baru saya itu untuk diterapkan di kelas. Jadi saya buat kuisnya itu melalui aplikasi Quizzes gitu Bu. Jadi kan anak-anak lebih tertarik dalam belajar Bu ya. Iya, iya, iya. Ya, itu kayaknya bagus sekali ya Bu ya. Maksudnya kan ada sedikit tantangan nanti anak-anak pada saat belajar. Besok kemudian kan kalau yang namanya game itu pasti sangat menarik gitu. Kalau anak-anak pasti suka gitu. Apalagi kalau misalnya seperti Ibu sebutkan tadi itu pembelajarannya di akhir gitu, di jam-jam terakhir. Jadi mereka tadi yang sudah lelah. Jadi dengan adanya tampilan video yang Ibu tampilkan, kemudian mengajak mereka untuk bermain sambil belajar begitu. Saya rasa itu sangat menarik ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah. Nah sekarang kira-kira kalau menurut Ibu kapan bisa Ibu terapkan pembelajaran yang seperti yang Ibu rencanakan itu? Saya rencananya kan Bu,
Ini hari Senin, saya masuk ke kelas teknik mesin itu hari Rabu. Insya Allah akan saya terapkan di hari Rabu minggu, dalam minggu ini secepatnya, seperti itu, Bu. Oh, dalam minggu ini terus ya, Bu ya? Iya, Bu. Kemudian langkah selanjutnya untuk menerapkan pembelajaran yang seperti Ibu rencanakan, kira-kira apa yang harus Ibu persiapkan? Oh, terus untuk memutar video itu saya perlu bawa laptop, ataupun saya bisa pinjam LCD dari pihak sekolah, kemudian speaker tentunya, Bu, supaya anak-anak bisa dengar juga kan video-videonya. Dan mungkin saya mau tanya juga masalah WiFi di sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, Bu, di sekolah. Oh, begitu ya. Berarti kan Ibu harus mempersiapkan dulu semua sarana prasarana yang diperlukan nanti untuk Bu ya. Jadi Iya, Bu. kira-kira untuk mempersiapkan hal tersebut, apakah Ibu memerlukan bantuan dari teman atau rekan sejawat gitu, Bu? Oh, perlu, Bu, karena kan video pembelajaran itu kan selain kita bisa ambil di YouTube, mungkin saya bakal saling kerjasama dengan senior saya di bidang bahasa Inggris. Beliau juga sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan video-video. Mungkin saya bisa minta bantu beliau bagaimana caranya yang lebih efektif untuk menampilkan video itu, Bu. Juga tadi kan saya sudah mengatakan bahwasannya saya akan kolaborasi juga dengan pihak operator sekolah mengenai jaringan WiFi itu. Mungkin seperti itu, Bu. Oh ya, berarti kan perlu kolaborasi di sini, Bu ya. Iya, Maksudnya benar, kan Bu. dengan berkolaborasi berarti kan bisa muncul ide-ide mungkin yang brilian supaya pembelajaran yang akan kita terapkan itu lebih bisa membuat atau memotivasi anak gitu ya, Bu ya. Iya, betul, Bu, betul sekali, Bu. Karena kita kan kayak kita ketahui kita nggak bisa hidup sendiri ya, Bu ya, harus ada bantuan rekan-rekan yang lain gitu. Betul, Bu. Ya, ya. Bagus sekali, Bu, itu rencananya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Amin. Ya. Semoga yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan, kemudian bisa menumbuhkan motivasi anak-anak didik Ibu. Baik, Ibu. Nah, Bu Ayu, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah beberapa menit ini kita mengobrol, bagaimana perasaan Ibu? Rasanya saya merasa gini, Bu, saya tercerahkan. Yang tadinya saya awalnya saya pikir kayaknya masalah ini tidak terpecahkan gitu, Bu. Akhirnya dengan ngobrol kayak gini, saya mendapat mendapat ide gitu. Oh, seharusnya saya melakukan hal ini gitu dengan berbincang seperti ini, Bu ya. Tanya-tanya pendapat. Ternyata nggak sesulit itu, tidak sesulit yang saya bayangkan gitu, Bu. Ya, karena kan memang dalam pembelajaran itu bukan kalau misalnya kita berkolaborasi dengan teman-teman rekan-rekan kita di sekolah, setiap masalah atau permasalahan yang timbul itu bisa kita pecahkan secara bersama-sama ya, Bu ya. Ya, Bu, betul, Bu. Betul sekali, Bu. Ya. Baik, Bu Ayu, terima kasih sudah untuk hari ini kita udah saling sharing ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi seperti ini. Siap, siap. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Maisarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, Bu, makasih ya, Bu, sebelumnya Ibu udah sudi berkenan datang ke ruangan saya ini. Jadi kan, Bu, kita nih cerita-cerita gitu lah, Bu, ngobrol-ngobrol kan, berbagi pengalaman. Nah, saya cuman mau istilahnya sharing sama Ibu nih. Kira-kira Bu, selama 6 bulan ke belakang setelah kita melakukan pembelajaran nih, ada nggak kira-kira kendala yang Ibu hadapi di kelas seperti itu? Apa kendala yang mengganjal di hati Ibu mungkin? Seperti itu, Bu? Kalau kendala banyak, Ibu. Tapi Banyak,
yang paling penting yang perlu saya sharing dengan Ibu itu ada satu orang siswa yang tadinya itu anaknya sangat aktif, motivasinya sangat kuat untuk belajar, tapi belakangan ini anak apa ya, sering malas-malasan, nggak mau belajar, kemudian alpanya juga bertambah. Kita lihat di absen itu alpanya itu banyak sekali alpa. Sehingga saya itu kan takut jangan sampai nanti anak ini orang yang punya potensi, tapi ternyata potensinya itu gagal, tidak tidak bisa kita gali, tidak bisa dimanfaatkan karena orangnya punya potensi, ternyata tidak bisa kita manfaatkan kepintaran dia itu, motivasinya itu. Kenapa kok bisa akhir-akhir ini menurun seperti itu, Bu? Jadi itu yang membuat saya sering kepikiran, kira-kira apa penyebab anak ini kok bisa menurun motivasinya seperti itu sih, Bu. Oh, begitu, Bu. Berarti dalam beberapa minggu belakang ini, Ibu awalnya Ibu mendapati seorang siswa yang menurun gitu, Bu, ya, prestasi belajarnya di kelas gitu, Bu, yang tadinya siswa ini semangat dan menaruh minat dalam belajar, tiba-tiba kok dalam beberapa minggu ini menurun. Menurun seperti itu, Bu, ya, masalahnya ya. Iya, nah, Bu. Kira-kira, Bu, menurut Ibu, ada apa sih dengan siswa ini? Apa ada kendala gitu? Karena kan dari raut wajahnya ataupun dari penampilannya ke sekolah, mungkin ada sesuatu yang kendala gitu dengan siswanya. Menurut Ibu gimana? Saya sudah mencoba mendekati si anak ini, Bu, ya. Sudah mencoba mendekati anak dengan memanggil ke kantor saya. Kira-kira kenapa ya kamu akhir-akhir ini kok bisa ke sekolahnya udah banyak alpa, kemudian ketika datang ke sekolah pun bukan belajar, malah duduk bengong seperti itu. Itu yang udah saya lakukan, Bu. Oh, berarti Ibu sudah mengajak berbicara empat mata dengan siswa tersebut, ya, Bu? Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapati dari hasil obrolan Ibu dengan siswa tersebut gitu, Bu? Kenapa siswa tersebut bisa menurun gitu? Apa ada masalah atau gimana, Bu? Hasilnya itu masih ada sedikit tertutup ya. Saya belum menemukan apa persoalan yang sedang dihadapi. Jadi masih tertutup seperti itu. Belum bisa berterus terang. Nah, seperti itu. Jadi saya bingung. Ini sama siapa? Saya cari informasi seperti itu, Bu Ayu. Oh, begitu. Berarti masih ada kendala si siswa ini masih tertutup gitu, Bu, ya. Apakah kira-kira, Bu, ketika siswa ini tidak bisa tertutup, apakah ada langkah-langkah lain yang bisa Ibu lakukan, Bu, untuk menggali permasalahan siswa ini gitu? Saya akan mencoba bawa ke guru BP ya, Bu, ya. Oh, guru BP. Oh, ya, Bu, bagus sekali. Mungkin guru BP itu mungkin lebih paham ya psikologi anak ya, Bu, ya. Kita kan guru mapel mungkin masih mengenai psikologi anak itu masih kurang seperti itu. Jadi saya coba mendekati bawa permasalahan yang sedang dihadapi sama si anak itu, saya ketemu dengan guru BP seperti itu. Nanti mungkin ketika guru BP-nya juga belum menemukan solusi, mungkin kami akan berusaha untuk pergi ke rumahnya, ke rumah si anak seperti itu. Oh, berarti pergi ke rumah anak melakukan home visit gitu, ya, bertemu dengan pihak keluarga si siswanya ini, ya, Bu. Ya, bagus sekali berarti idenya tuh, Bu. Ada kolaborasi antara guru BP sebagai rekan sejawat Ibu, dan apabila juga mentok enggak ada perubahan dari permasalahan itu, maka Ibu dengan guru BP tersebut mengadakan home visit ke sekolah, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, kapan nih rencananya akan Ibu laksanakan agar permasalahan ini selesai gitu, Bu? Kebetulan ini kan hari Senin, Ibu, ya. Kebetulan hari Rabu itu saya jamnya di jam terakhir, jam 7.08. Mungkin pagi-paginya sekitar jam-jam 9 saya bisa pergi home visit dengan guru BP ke rumah siswa tersebut, seperti itu, Bu. Oh, home visit ke rumah siswa tersebut ya, Bu, ya. Nah, kira-kira pelaksanaan nanti tuh gimana, Bu? Apakah ada yang perlu dipersiapkan gitu?
Pelaksanaannya yang harus saya sediakan mungkin saya bawa absen ya Bu ya. Oh, absen. Absen, kemudian itu jurnal kelas saya bawa ke tempat orang tuanya sebagai bukti bahwa anak ini motivasinya sudah menurun. Iya, Seperti ya, itu. benar. Kemudian, nah mungkin yang bisa saya lakukan lagi adalah kebiasaan saya kalau misalnya ada permasalahan siswa seperti itu, biasanya saya foto, saya dokumenkan gitu Bu. Oh, berarti Sehingga, ada foto segala kegiatan Ibu ya Bu ya? Sehingga ketika sampai kepada orang tuanya ada bukti-bukti lengkap seperti itu. Oh, berarti Ibu sangat bagus ya Bu ya, terencana sekali terhadap perkembangan siswa-siswa Ibu di kelas ya Bu ya. Mantap sekali Ibu. Mudah-mudahan saya ada rasa bersalah, misalnya kalau misalnya ada siswa yang punya potensi tiba-tiba menurun, itu perasaan ada rasa bersalah ya, karena itu kan aset bagi kita Iya. Ibu ya. Benar Bu, benar sekali Bu. Karena kan sedikit tidaknya kita nih sebagai guru bertanggung jawab juga terhadap perkembangan anak kita di kelas ya Bu ya. Benar Bu, benar sekali Bu. Nah, semoga Bu hasil dari kolaborasi nanti ada perubahan yang baik pada si anak Bu ya. Jadi jangan berlarut-larut penurunan prestasinya di kelas. Ya, semoga kolaborasi Ibu berjalan dengan baik nantinya dan ada hasil yang terbaik bagi anak kita nanti. Baik Bu, gimana nih setelah kita ngobrol nih kan Bu, gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini Bu? Perasaan saya sekarang lega Bu, ternyata permasalahan ini kalau kita pendam sendiri itu nggak akan selesai. Malah jadi beban ya Bu ya, kadang-kadang sampai kamu tuh kepikiran, terbawa merembes ke anak-anak saya seperti itu ya Bu ya. Benar, gara-gara. Tapi setelah ketemu dengan Ibu Ayu, mudah-mudahan semuanya berjalan, anak itu jadi rajin lagi belajarnya, kemudian nilainya tidak menurun, seperti itu Bu. Iya, bagus Bu. Terima kasih Bu Ayu sudah membantu saya mencari solusi buat permasalahan anak saya. Sebenarnya solusinya tuh memang dari ibu gitu kan. Saya hanya mendengarkan saja. Mungkin karena kita mungkin sebagai perempuan ya khususnya Bu ya, hanya ingin didengarkan. Jadi dengan berbicara dan mendengarkan mungkin sebagian unek-unek kita itu tersampaikan. Jadi ide-ide yang dari pikiran kita jadi lebih terbuka karena kita lebih plong rasanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu udah sharing hari ini. Saya juga dapat pengalaman dari Ibu yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Saya mohon undur diri dulu ya Bu ya, karena saya mau masuk ke kelas teknik mesin dulu. Sampai jumpa Bu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan bisa kita sharing lagi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya izin Bu. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Mai dengan Ibu Eliza, alhamdulillah malam ini coaching kita sudah selesai ya Bu ya. Saling bergantian kita menjadi coach dan coach, melakukan sesi praktik coaching. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan refleksi nih. Kebetulan di LMS kita ada tersedia tabel yang memang harus kita isi sebagai tugas, yaitu tabel refleksi diri. Dan di dalam tabel itu juga ada beberapa pertanyaan tuh. Nah, mungkin bisa kita bahas di sini ya Bu Ibu. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Berarti apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kira-kira apa Bu Eliza menurut Ibu? Kalau menurut saya itu yang sudah berjalan dengan baik tuh Bu Ayu ya, kita sudah dapat berperan baik dan dapat hadir seutuhnya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian kita di sini, kemudian saling ada empati dan menghargai gitu sesama waktu kita melaksanakan percakapan gitu ya. Kemudian kita pun menurut saya pribadi kayaknya kita sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur kita seperti yang diminta di LMS. Itu menurut saya Bu Ayu. Iya, benar Bu ya. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi masalah ya. Iya benar Bu. Ada identifikasi masalah. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi.
tanggung jawab. Iya benar Bu. Ya kalau saya pun menurut saya tuh juga udah bagus Bu ketika kita memberikan kehadiran penuh pada saat sesi coaching ini juga udah menampilkan hal tersebut ya Bu ya. Terus juga kita udah konsen pada kata kunci yang diberikan oleh coach sehingga kita bisa menanyakan kembali, menggali lagi tentang masalah-masalah yang dihadapi coach gitu Bu ya. Seperti kata kuncinya itu. Nah, berarti kita udah sesuai lah untuk alur dan tahapan-tahapannya. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih selama proses coaching tadi? Apa yang perlu diperbaiki? Gimana Bu Eliza? Menurut Bu Eliza? Kalau menurut saya Bu Ayu kan yang perlu harus saya tingkatkan kalau saya pribadi kayaknya itu untuk menciptakan kalimat-kalimat yang berbobot gitu Bu ya. Ya. Karena kan uh, karena kan untuk mempelajari kemudian kan kita harus sering mempelajari praktik coaching itu bagaimana. Jadi sehingga kita bisa terbiasa. Kalau menurut Harus saya sering berlatih. ya. Berlatih ya. Iya benar. Karena Berarti kita kan bisa memunculkan ide-ide yang baru gitu. benar. Berarti Apalagi kalau pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Iya. Iya benar. Kalau Bu Mai ini gimana nih? Apa yang harus kita tingkatkan lagi nih Bu setelah sesi coaching tadi? Kira-kira apa nih? Kalau saya tuh yang perlu saya tingkatkan itu sama. Pertanyaan itu harus berbobot, kemudian lebih lancar lagi. Kemudian sepertinya kalau saya itu harus banyak berlatih lagi. Harus sering kita kumpul-kumpul kayak tadi itu. Sehingga lancar ke depannya. Iya, belajar bersama ya Bu ya. Jadi ada istilahnya ada ide-ide yang baru tuh dari Bu Eli ataupun ide baru dari Bu Mai atau dari saya bisa kita saling kolaborasi kerjasama Bu ya. Iya. Kalau menurut pribadi saya Bu yang harus ditingkatkan itu mungkin gini Bu, rasa ingin tahu Bu. Jadi kan ketika ada orang yang ada masalah cerita ke kita gitu kan Bu, kita rasa ingin tahu, jadi kita lebih menggali lagi, kira-kira apa sih yang dialami, bagaimana sih solusinya yang bisa mereka itu lakukan gitu. Jadi kita bisa menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Gitu, Bu. Kalau menurut saya yang harus ditingkatkan mungkin seperti itu sebagai coach yang baik. Yeah. Nah, baik. Kemudian untuk di pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan, Bu, supaya kehadiran penuh kita terhadap permasalahan coaching ini yang bisa kita lakukan tuh apa gitu, Bu? Menurut Bu Mai, gimana, Bu? Kayaknya harus fokus. Jangan kepikiran yang macam-macam. Oh, berarti kita harus memang betul-betul fokus terhadap pembicaraan itu ya, Bu ya? Pembicaraan, iya. Iya, benar-benar. Berarti memang harus fokus. Kemudian kalau Bu Eliza gimana, Bu? Untuk menghadirkan kehadiran ini? Kalau menurut saya itu yang pertama kita harus santai Bu ya. Harus santai, harus nyaman, supaya nggak tegang gitu Bu ya. Kemudian fokus ya juga, harus fokus pada coaching-nya. Kemudian tidak melakukan aktivitas yang lain, mungkin saya rasa itu yang perlu kita lakukan. Oh, berarti harus fokus. Fokus, terus nyaman ya Bu ya, menghadirkan kata nyaman itu. Kemudian tidak melakukan hal lain yang bisa memecah pikiran kita itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Berarti untuk kehadiran penuh memang dibutuhkan. Jadi ketika kita mendengarkan masalah orang lain, sedangkan kita memikirkan masalah sendiri, otomatis nanti terpecah pikirannya ya Bu ya. Nanti apa yang bilang coach lain, kita jawabnya lain nanti Bu. Tanggapan dari kita lain. Iya benar. Jadi ujung-ujungnya nanti coach merasa tidak dihargai gitu ujung-ujungnya kalau kita nggak present secara penuh kehadiran penuh di coaching itu. Oke baik Ibu. Banyak sepertinya yang harus kita tingkatkan lagi nih Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Pikiran kita itu mereka itu jadi
istilahnya kayak kita berbicara dari hati ke hati gitu ya Bu ya? Bu ya? Iya benar. Jadi mereka itu jadi luas ya bercerita. Seperti apa yang jadi persoalan itu jadi keluar aja itu aja. Iya. Benar Bu, benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kayak fokusnya ini ada tuh gimana tuh? Apa yang harus kita lakukan supaya? Ya, saya dulu Bu ya. Oke. Menurut saya kayaknya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesalahan pada saat kita coaching, mungkin kita harus seperti yang tadi Bu Mai sampaikan ya, kita harus sering berlatih, kemudian kita harus banyak belajar mungkin ya, tentang apalagi misalnya kita di sini coachingnya berdasarkan alur tirta gitu. Jadi kita harus memahami dulu apa itu alur tirta, kemudian langkah-langkah yang harus kita laksanakan itu apa. Jadi intinya kita harus banyak belajar gitu Bu Ayu. Iya, benar. Gimana kalau menurut Ibu Mai? Kalau saya itu menciptakan suasana yang kondusif kayaknya Bu. Suasana yang tidak bising, kemudian suasana yang nyaman bagi kita juga bagi coach kita seperti itu. Sehingga ketika rasa nyaman itu hadir, maka mereka itu akan leluasa untuk menceritakan apa yang jadi persoalan yang sedang dihadapi. Iya benar. Rasa nyaman. Benar, Bu. Iya. Tapi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan sama seperti tadi tuh, kalau mengerjakan pekerjaan yang sama sekaligus itu nggak bisa menghadirkan kita sepenuhnya di situ. Pikiran kita itu bercabang. Iya benar Bu, benar sekali Bu. Kalau menurut saya kan Bu, menurut saya pribadi nih, kalau saya tuh maunya istilahnya gini Bu, kita harus menghadirkan suasana kita itu dapat dipercaya oleh orang. Jadi dimanapun besar masalah coach kita, kalau kita bisa dipercaya, itu bakal cerita ke kita. Dia bisa sharing ke kita. Ya kan Bu? Kalau menurut saya seperti itu. Hadirkanlah rasa kepercayaan dari dalam kita, sehingga kawan-kawan kita itu bisa banyak bercerita kepada kita, berbagi pengalaman mereka. Kadang kalau misalnya orang nggak bisa percaya sama kita, maka orang lain pun nggak akan mau gitu berbagi pengalaman ke kita, ya kan? Mungkin seperti itu ya. Apa itu menjaga kepercayaan? Iya menjaga benar. Kepercayaan gimana ya? Ada saya kemarin itu ada saya tulis itu menjaga. Kayaknya Bu Mai jaringannya terganggu. Jaringannya terganggu. Rahasianya sudah sepenuhnya dipercayakan, dicerita sama kita. Mudah-mudahan dia akan jujur menceritakan apapun yang menjadi persoalan yang dihadapi. Ya, benar sekali. Betul. Oke, baik Ibu Mai dengan Ibu Eliza, sepertinya ini udah di penghujung waktu kita ya, sesi room call kali ini. Terima kasih sekali Ibu-Ibu sudah istilahnya udah mau menjadi rekan saya di CGP ini. Saya sangat bersyukur sekali dapat kenal sama Ibu Mai dengan Bu Eliza yang senantiasa mau membantu saya. Dengan pengalaman ibu-ibu, saya bisa belajar untuk kedepannya itu bagaimana menjadi guru yang baik. Mungkin itu yang saya dapatkan dari Bu Eliza dan Bu Mai selama ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ayu. Kami juga merasa beruntung kenal dengan Bu Ayu ya kan Bu Mai kan. Banyak walaupun Bu Ayu di sini lebih muda tapi banyak memberikan masukan juga buat kita ya Bu Mai ya. Iya. Gini dia Bu, perasaan kan kita itu memang betul-betul udah di coach sama si Bu Ayu. Kan tadinya kalau saya pribadi tuh, perasaan kalau belum ketemu bertiga tadi itu gimana cara menghadapinya nanti malam gitu. Tapi ketika saya masih kepikiran gitu ya Bu Maya, masih kepikiran kayak ada beban gitu loh. Bebannya kayaknya berat kali gitu Bu Maya. Tapi setelah tadi pagi kita udah latihan dengan bimbingan ini kan masukan-masukan dari Bu Ayu, langsung ini dapat ya gitu Bu ya. Ya.
langsung apa ya, ringan jadinya. Ya dapat, Nggak maksudnya lagi apa yang mau kita apa yang ini kita kan mau. dapat. Bu, Ya. gini, Bu Ayu itu tahu apa yang kita mau. Aduh, saya tersipu malu ini Bu terhadap pujian-pujiannya. Masya Jadi Allah. Tahu gimana apa yang ini kita mau. saya stopkan recordingnya. Baik, baik Bu, baik. Ya.